Jadi insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian-ujian yang kita terima akan mengangkat derajat kita di dunia ini, dan insya Allah akan diberikan ganjaran yang berlipat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saya rasa cukup. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah dapat lagi insight yang luar biasa dari Ustadz Abu Huzaifah. Tadi beliau menyempurnakan kalimat yang saya sampaikan, yang saya dengar dari Syekh Ratib Nabulsi. Hal tapi tidak komprehensif, kadang itu menjadikan kita salah secara etika nantinya. Pas kita mikir bahwa di sini semua banyak orang soleh, saya tinggal dekat rumah Ustadz Hanan, tapi kok saya kena juga nanti gitu. kalau ada musibah Ustadz Hanan gak benar nih ya. Iya benar juga ya. Iya ada. Jadi gimana tuh? Nah, ada 3 kategori terkena musibah itu. Kata para ulama, yang pertama adalah orang yang suatu tempat kena musibah karena memang di situ orang berbuat jahat, maksiat. Yang kena orang yang berbuat maksiat itu semua kena. Ya. Kedua tempat yang modern Ini saya pikirkan mungkin dari filosofi zikir yang diajarkan oleh Nabi. Jadi Nabi kan banyak mengajarkan, misalnya apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ya kan? Apalagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul, ya kan? Nah itu kan zikir-zikir yang kita ucapkan, yang kita baca di pagi dan petang agar kita terjauhkan dari keburukan, dari masalah, dari kejahatan. Jadi semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, gara-gara sakit perut dia meninggal. Bahkan saya baca ada ulama fikih yang mengatakan bahwa yang meninggal karena rindu juga dianggap mati syahid. Ya, rindu betul dan karena cinta dia, cinta yang gak kesampaian. Ingat kisah yang ditulis oleh Hamka, W. Hamka, ya, bagaimana kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk itu. Itu kan sangat manusiawi sekali kisahnya. Seseorang yang cintanya nggak kesampaian sampai dia sakit, bahkan yang meninggal gara-gara cinta yang nggak kesampaian. Ada ulama yang menganggap itu adalah termasuk meninggal karena cinta yang tidak terbalas, yang tidak dia dapatkan dalam hidup, itu juga dapat pahala syahid. Jadi agama ini, Islam ini, akidah Islam ini memberikan makna kejadian kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut yang pengikutnya dipisahkan oleh Allah, yang kena hanya orang-orang yang berbuat maksiat, yang kafir. Kemudian ada juga musibah yang terjadi, orang baik kena musibah, yang jahat, yang kufur juga kena musibah, sama-sama kena. Sama-sama kena. Dan itu ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, anahlak wa fina salihun. Ya Rasulullah, mungkinkah kita ini binasa, tertimpa musibah, sedangkan bersama dengan kita ada orang-orang soleh? Kata Nabi, ya, idza kathural khabas, kalau seandainya kejahatan, keburukan sudah merajalela, walaupun ada orang baik sekalipun di situ, orang. Satu pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan dari Bang Heru ya, STMJ. Boleh ditambah T, boleh juga. Gimana nih kalau misalnya kita sholat rajin, bahkan ke masjid, bahkan kadang-kadang ditambah dengan qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah dan seterusnya, tapi ada maksiat yang kita nggak bisa ninggalin, masih kita lakuin juga. Gimana dong? Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah manggil kita yang ngerasa STMJ nih. Berat, dan kita sebagai manusia harus menyadari bahwasannya kita ini manusia. Manusia itu berada di tengah-tengah antara, mohon maaf, hewan dan malaikat. Ya kan, hewan dan
dan malaikat. Jika kita berhasil menundukkan katakanlah nafsu kita, maka kita akan melampaui para malaikat. Namun jika kita dikalahkan oleh nafsu kita, maka kita berada sama dengan binatang, bahkan bisa saja di bawah binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ya kan? Mereka seperti nauzubillah hewan, bahkan lebih jelek daripada hewan. Melanjutkan apa yang semalam kita bahas tentang memperbaiki persepsi dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin judulnya Allah apa maumu? Kalau malam ini judulnya adalah overthinking terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuka topik yang nanti akan kita dengarkan ilmunya dari guru-guru kita, yaitu Ustadz Dr. Amri Fatmi LCMA dan juga Ustadz Abu Huzaifah LCMA, saya ingin berbagi sebuah kisah dengan teman-teman sekalian. Kisah ini saya dengar dari cerita seorang syekh. Suatu ketika ada seorang syekh yang tinggal diridhoi oleh Allah, dibangkitkan sesuai dengan niatnya dan amalannya. Ini aja nanti beda. Dibedakan kok sama Allah. Nah, begitu. Jadi begini pemahaman kita harus komprehensif, kita pahami sehingga tidak menyalahi. Kalau enggak sesuai dengan persepsi kita, kita buruk sangka nanti sama Allah. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah, jadi lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh ya. Walaupun kita berbaik sangka kepada orang salih, kehadiran mereka itu menjadi sebuah wasilah kebaikan, tetapi juga ada angle-angle lain yang perlu kita sempurnain. Jangan menyimpulkan sesuatu secara parsial. Supaya lebih komprehensif, bertanya dan belajar kepada ulama. Ke rumah kami, ke keluarga kami, bercengkrama mesra dengan anak istri kami seakan-akan merasakan iman kami turun. Kemudian Rasul langsung mengomentari, kalau ingin selalu tetap dalam kondisi iman yang stabil, la safahatkumul malaikah. Berarti teman kalian itu malaikat, bukan manusia, kata Rasul. Walakin sa'ah wa sa'ah. Jadi kita manusia ini sekali kita merasakan mungkin sedang jos, sedang semangat ya kan, dan terkadang turun. Dan itu logika ataupun konsep iman dalam pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Al iman yazidu